Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang berkaitan dengan imam di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam salat, maka hendaknya memperingan salatnya. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaknya salatnya jangan terlalu panjang. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if. Karena di antara makmum ada orang yang lemah, fisiknya lemah, tidak kuat berdiri lama. Wasakim, ada juga orang yang sedang sakit. Wadal hajah, ada orang yang sedang punya hajat, punya kebutuhan mendesak yang tidak bisa sholat dengan lama. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Namun apabila dia sholat sendirian, maka hendaknya dia memperpanjang sholat sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika menjadi imam, maka hendaknya sholatnya tidak terlalu panjang. Namun ketika dia sholat sendiri, maka hendaknya dia memperpanjang sholatnya. Hadis yang kedua, An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan." Wahai Rasulullah, saya ini tidak sholat subuh secara berjamaah karena fulan. Fulan di sini maksudnya adalah imamnya. Kata Ibnu Hajar, karena Ubay bin Ka'ab. Imamnya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab. Jadi karena kata sahabat ini, wahai Rasulullah, saya meninggalkan sholat subuh berjamaah karena Pak Imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Mimma yutilu bina. Karena Ubay bin Ka'ab ketika menjadi imam bagi manusia, Ubay sangat panjang sholatnya. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qad asyadda mimma ghadiba yawma idzin. Kata Abu Mas'ud, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberikan nasihat melebihi marahnya beliau ketika memberikan nasihat masalah ini. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat imam sholatnya terlalu panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dan beliau menasihati dalam kondisi marah. Jadi menampakkan kemarahan ketika menasihati imam yang sholatnya terlalu panjang. Faqala. Dan Nabi SAW menyampaikan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang
yang menjadikan orang lain menjauh dari kebaikan. Ada di antara kalian orang-orang yang menjadikan orang lain menjauhi kebaikan. Fa ayyukum amman nas falyujis. Maka siapa saja yang menjadi imam bagi manusia, hendaknya memperingan sholatnya, tidak terlalu berpanjang. Fa inna min waraihil kabira was-saghira wadal hajah. Karena makmumnya itu ada orang yang sudah tua renta, ada anak kecil, ada juga orang yang memiliki hajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini kita akan mengangkat 3 permasalahan. Yang pertama adalah annal imam yanbaghi alaihi an yarfuqa bil musalli. Bagi imam hendaknya dia memerhatikan makmumnya. Sehingga ketika menjadi imam yang dia perhatikan adalah siapa yang paling lemah di antara mereka. Siapa yang paling lemah di antara mereka, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara jamaahnya. Nabi SAW pernah bersabda, ketika Utsman ibn Abil As minta agar ditunjuk menjadi imam, kata Nabi SAW, anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim. Kamu imam mereka dan perhatikanlah siapa makmum yang paling lemah di antara mereka. Jadi ketika menjadi imam yang diperhatikan bukan yang muda-muda, yang kuat-kuat. Tapi yang diperhatikan adalah yang sudah tua, yang sudah tidak kuat berdiri lama, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan orang yang sudah lemah tersebut. Pertanyaannya, Ustadz, memperingkas sholat, memperingan sholat, dan memperpanjang sholat, ini patokannya apa? Karena kadang sebagian orang menganggap sholat ini panjang, padahal bagi yang lain sholatnya tidak panjang. Si A menganggap ini sholat terlalu pendek, si B menganggap ini sholat sudah cukup, tidak terlalu pendek. Maka patokannya apa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, patokannya adalah mencontoh Nabi SAW. Jadi patokannya adalah bagaimana sholat Nabi SAW. Bagaimana bacaan yang dibaca sama Nabi SAW. Maka itu adalah petunjuk yang paling tepat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya ketika menjadi imam? Disebutkan bahwasannya Nabi itu kalau sholat subuh jamaah, bacanya itu tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari surat An-Naba sampai surat Qaf. Dari surat An-Naba sampai surat Qaf. Itu rata-rata jumlah ayatnya 40 ke atas. Ya. Itu sholat yang ringan jamaah. Jadi tiwal mufassal dari surat Qaf sampai surat apa tadi? An-Naba. Qaf, kemudian apa itu? Az-Zariyat, kemudian At-Tur, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Nah itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau dari An-Naba berarti An-Naba, Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah. Ini untuk sholat subuh. Berarti ini menunjukkan bahwasannya sholat subuh Nabi SAW ini bacaannya lebih panjang daripada sholat-sholat lainnya. Bahkan ketika hari Jumat, Nabi SAW yang beliau baca jamaah, di rakaat pertama adalah as-sajadah. As-sajadah itu berapa halaman? 3 halaman. Ini rakaat pertama. Dan di rakaat kedua yang beliau baca adalah al-insan. Al-insan itu kurang lebih 2 halaman. Ini ketika sholat subuh. Untuk sholat maghrib yang beliau baca adalah Qisar mufassal. Surat yang pendek-pendek, kurang lebih dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Berarti yang beliau baca
setiap rakaatnya itu antara sepertiga halaman sampai setengah halaman. Ini untuk sholat maghrib. Adapun untuk sholat isya, duhur, asar, maka yang beliau baca adalah ausat mufassal, pertengahan. Bukan termasuk tiwal mufassal, bukan termasuk kisar mufassal. Pertengahan dari surat apa? Dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Berarti kurang lebih kalau sholat duhur, asar, isya yang Nabi SAW baca itu kurang lebih setengah halaman sampai satu halaman untuk setiap rokaatnya. Maka jamaah, panjang pendeknya imam ketika dia sholat yang lebih tepat dikembalikan bagaimana prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang jamaah, kalau subuh tadi dari surat apa sampai surat apa? An-Naba sampai Qaf. Kalau maghrib, Ad-Duha sampai Anas. Kalau selain maghrib dan subuh, Ad-Duha sampai An-Naba. Saya ulang, kalau subuh itu Qaf sampai An-Naba. Kalau zuhur, asar, isya itu An-Naba sampai Ad-Duha. Kalau sholat maghrib itu Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan memperingkas sholat ini jamaah terbagi menjadi dua. Memperingan sholat bagi imam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keharusan. Jadi harus seorang imam ini memperingan sholat. Kapan? Memperingan sholat yaitu dengan cara mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yaitu ketika sholat subuh yang dibaca Qaf sampai An-Naba. Ketika sholat duhur, asar, maghrib, duhur, asar, isya yang dibaca itu An-Naba sampai Ad-Duha kurang lebih setengah sampai satu halaman. Dan untuk sholat maghrib itu Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini hendaknya yang dipraktekkan oleh para imam. Yang kedua, memperingkas karena ada insidental, karena ada kejadian. Nabi SAW pernah jamaah ketika sholat sebenarnya beliau pengen memperpanjang sholatnya. Hanya saja ketika mendengar ada anak kecil yang nangis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingkas sholatnya. Disebutkan dalam hadis Abi Qatadah, inilah aku mufis sholah uridu an utawwila fiha. Saya ini sedang sholat, kata Nabi SAW, dan saya pengen memperpanjang sholat saya. Fa'asma'u buka as-sobi. Tapi saya mendengar ada anak kecil yang nangis. Fa'atajawwazu fi sholati. Maka saya memperingkas sholat saya karahiyata an asyuqqa ala ummihi. Karena saya takut memberatkan ibu dari anak kecil tersebut. Jadi ada memperingkas sholat, memperingan sholat itu sebuah keharusan. Ada memperingan sholat, memperingkas sholat karena adanya kejadian yang mengharuskan dia untuk meringkas sholat. Ini poin yang pertama jamaah, bagi imam hendaknya dia memperingan sholat dan patokannya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya mengeluh atau melapor kepada pimpinan, kepada kepala negara, kepada pihak yang berwajib itu tidak termasuk ghibah. Lihat di sini ada sahabat yang dia mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan ini tidak termasuk ghibah. Jadi kesalahan Ubay bin Ka'ab ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, melaporkan sesuatu kepada pihak yang berwenang, ini tidak termasuk ghibah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 6 ghibah yang halal. 6 ghibah yang dibolehkan. Yang pertama adalah at-tadzallum. Ketika seseorang dizalimi, dia datang kepada orang yang bisa membantu, dia boleh menceritakan keburukan atau kesalahan orang yang mendolimi. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Minta tolong agar orang bisa merubah kemungkaran. Jadi ada kemungkaran, dia nggak bisa merubahnya, minta sama orang yang bisa merubahnya, boleh diceritakan kemungkaran tersebut. Yang ketiga adalah al-istifta, minta fatwa.
Jadi ada orang datang sama ustadz atau siapa minta fatwa. Dalam kondisi seperti ini boleh diceritakan masalahnya walaupun di situ ada menceritakan kekurangan dari orang yang diceritakan tersebut. Yang keempat adalah tahdzirul muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seseorang. Ada seorang yang keburukannya meluas. Maka ketika kita membicarakan keburukannya agar kaum muslimin terhindar dari keburukannya, ini tidak termasuk ghibah yang dilarang. Yang kelima adalah orang yang menampakkan kemaksiatan. Jadi ketika bermaksiat sudah enggak sembunyi-sembunyi lagi. Ketika melakukan perbuatan bid'ah sudah enggak sembunyi-sembunyi lagi. Maka dalam kondisi seperti ini dibicarakan keburukannya agar kaum muslimin berhati-hati dari dia, tidak termasuk ghibah yang haram. Dan yang keenam adalah at-ta'rif. At-ta'rif itu artinya adalah menyebutkan kekurangan yang tujuannya adalah untuk mengenalnya. Contohnya ini jamaah, ada si A pengen menceritakan si B. Tapi maaf si B ini buta. Ditanya, si A ngomong sama si C, itu sih bapak B gitu. Tapi C nggak paham-paham, itu loh bapak B yang buta itu atau yang pincang itu. Maka dalam masalah ini tidak termasuk ghibah karena tujuannya adalah untuk memperjelas siapa orang yang dibicarakan. Dan di dalam hadis ini jamaah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini tidak termasuk ghibah karena dia sedang mengadu kepada pihak yang berwenang yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup 2 poin saja jamaah karena sudah 1/4 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.